Bagaimana mereka bisa masuk? Kami masih menyelidiki. Setelah mendapatkan akses ke akun seorang pengguna, para penyerang mencari kredensial berhak istimewa dan bergerak secara lateral sampai menemukannya. Akun administrator? Kami telah banyak berinvestasi dalam solusi manajemen akses istimewa. Anda bilang itu kokoh. Sebagian besar akun tingkat admin, sekitar 90%, sudah berada di PAM. 10% terakhir adalah yang tersulit. Itu mencakup semua akun layanan. Ingatkan saya, mengapa akun-akun layanan itu tidak bisa dipindahkan ke PAM? Dan kata sandinya diputar otomatis? Bisa, hanya saja sulit. Akun layanan adalah login otomatis non-manusia, yang digunakan perangkat lunak dan perangkat. Dan akun-akun ini dipakai di mana-mana. Platform cadangan kami memerlukannya untuk terhubung ke setiap server dan laptop. Printer menggunakannya untuk pembaruan firmware, pendaftaran sertifikat otomatis, aplikasi yang menanyakan Active Directory, tugas terjadwal yang mengakses basis data. Semuanya bergantung pada akun layanan. Dipahami. Tapi mengapa para penyerang menemukan akun layanan dengan hak istimewa setinggi itu? Mengapa mereka bisa menggunakannya untuk masuk ke seluruh perusahaan? Ada dua hal. Pertama, hak-hak itu ada karena skrip dan tugas terjadwal sering memerlukan hak yang ditinggikan. Akun itu seharusnya hanya memiliki akses ke server yang disentuhnya, seperti server basis data. Bukan lebih luas dari itu, misalnya tidak ke server cetak atau laptop pengguna. Kedua, membatasi akses membutuhkan usaha nyata. Tim penyediaan menghadapi tenggat ketat, jadi pilihan aman adalah memberikan hak berlebih dan memperbaikinya nanti. Sekarang kalikan ini dengan berapa banyak aplikasi yang kami dukung dan berapa banyak produk yang harus kami pelihara serta perbarui, maka Anda bisa dengan mudah berakhir dengan ratusan akun layanan. Bayangkan berapa banyak di antaranya yang akan kelebihan hak. Dan penyerang hanya perlu menemukan satu. Tepat. Mereka mengambil alih satu akun, menggunakannya untuk menemukan akun lain, dan mengulangi sampai mencapai sistem kritis. Setelah itu selesai sudah. Bukankah kita sudah meluncurkan jam server khusus bagi admin untuk terhubung saat pekerjaan kritis? Sudah. Itu solusi yang bagus untuk masalah 15 tahun lalu. Penyerang beradaptasi, dan kita tidak mengikuti perkembangan. Kami telah meningkatkan anggaran keamanan setiap tahun, tetapi kita masih tertinggal? Apa rekomendasi tim? Itu membawa kita ke pertanyaan kedua. Mengapa logon penyerang tidak diblokir? Ingat User and Entity Behavior Analytics, solusi yang kami usulkan? Benar. Produk UEBA yang mempelajari pola penggunaan normal dan memberi peringatan saat anomali. Tepat. Para penyerang terhubung pada malam hari, saat seharusnya tidak ada yang bekerja. UEBA akan menandai itu, tetapi belum diterapkan. Jika Dewan menyetujui UEBA, apakah itu cukup? Tidak. Setelah lawan memperoleh akses istimewa, mereka bisa berbaur, mempelajari pola, dan menghindari terlihat mencurigakan. Mereka bahkan bisa mengecoh UEBA. Dan biarkan saya tebak, UEBA sendiri menggunakan akun layanan untuk mengumpulkan data. Tepat sekali. UEBA adalah satu lapisan pertahanan. Kita membutuhkannya, tetapi kita juga memerlukan lapisan tambahan. Anda lebih tahu daripada saya. Sumber daya kita terbatas. Jika kita menerapkan produk ini, berarti ada hal lain yang tidak dikerjakan. Dengan keterbatasan sumber daya, langkah tunggal apa yang dampaknya paling besar dan paling banyak mengurangi risiko dari akun yang kelebihan hak? Ada sesuatu yang sedang kami uji coba. Hanya di dalam tim keamanan untuk saat ini. Ini sesuatu yang telah direkomendasikan Microsoft hampir 1 dekade. Privileged Access Workstation, atau PAW. Organisasi dengan tingkat kematangan keamanan yang lebih tinggi menggunakannya. Apa bedanya PAW dengan Bastion host lama? Isolasi. Anda tidak bisa terhubung ke PAW secara jarak jauh, Anda harus duduk di depan keyboard. Penghalang fisik itu berarti penyerang dengan akses jaringan tidak akan bisa masuk. Mereka perlu melewati banyak kontrol dan hadir secara fisik, hanya untuk log on. Apa yang memperlambat pengujian? Penerapan PAW menyentuh setiap administrator, service desk, server, jaringan, aplikasi. Kita butuh dukungan agar tidak merusak itikat baik yang telah kita bangun.
Sisi positif dari insiden ini adalah Dewan akan mendengarkan. Jika kita bisa mencegah terulangnya kejadian serupa, mereka akan mendukungnya. Tidak ada jaminan, tetapi tak diragukan lagi PAW meningkatkan biaya bagi penyerang secara signifikan. Baik. Serahkan padaku. Apakah percakapan ini terdengar familiar? Anggap saja ini sebagai interaksi yang mudah dipahami antara seorang CIO dan CISO, atau antara CISO dan Direktur Operasi Keamanan, atau dengan manajer respons insiden. Jika Anda memiliki rencana respons insiden yang terdefinisi dengan baik, dan mampu melakukan latihan secara relatif teratur, setidaknya 2 kali setahun, maka ketika sebuah insiden keamanan terjadi, berbagai pihak sudah memahami peran mereka. Tim respons insiden sedang menentukan sejauh mana insiden terjadi. Sisanya, tim keamanan dan tim T berusaha memastikan dampaknya terkendali dan melakukan apa yang mereka bisa untuk memastikan layanan dipulihkan dan bisnis kembali beroperasi dalam waktu sesingkat mungkin. Selain mendapatkan pembaruan rutin tentang insiden, Dewan yang terlibat langsung akan tertarik pada gambaran yang lebih besar. Bagaimana kita mencegah jenis masalah ini ke depannya? Langkah apa yang bisa kita ambil untuk mencegahnya? Faktor apa yang menghalangi langkah-langkah tersebut? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan penghalang itu, agar organisasi memiliki peluang terbaik untuk mengatasi tantangan semacam ini di masa depan, dan bagaimana hal ini akan memengaruhi strategi keamanan? Percakapan yang kita dengar hanya membahas bagian kedua dari rencana untuk melindungi akun-akun dengan risiko tertinggi Anda. Bagian pertama melibatkan melakukan inventarisasi atas semua akun di lingkungan Anda. Tujuannya, apakah mereka masih digunakan? Kapan kata sandi mereka terakhir diubah? Tingkat akses apa yang telah diberikan kepada mereka? Dan menjawab pertanyaan akal sehat lainnya. Seperti, apakah ada akun layanan di lingkungan Anda yang memiliki izin domain admin? Berapa banyak yang memiliki akses serupa domain admin? Apakah Anda sudah menjalankan alat seperti Bloodhound untuk memahami hubungan hak istimewa di lingkungan Anda dan bekerja untuk menguranginya? Apakah tim Anda mampu mengambil tugas ini? Atau Anda perlu menyewa pihak eksternal untuk membantu? Proyek keamanan prioritas lebih tinggi apalagi yang harus diselesaikan sebelum Anda dapat memulai yang ini? Dan bagaimana berbagai proyek tersebut mengurangi risiko bagi organisasi jika Anda melakukan analisis perbandingan? Sekian, itu adalah episode 4. Saya Fafa Dario Izadinia. Saya harap Anda menikmati format penceritaan di episode ini, sama seperti saya menikmati proses persiapannya. Nest Radio adalah inisiatif yang menggunakan suara yang dihasilkan AI untuk berbagi kisah dan diskusi keamanan siber dalam bentuk audio kepada pendengar dalam berbagai bahasa. Jika Anda memiliki usulan cerita yang ingin dibahas, atau pertanyaan yang ingin dieksplorasi lebih lanjut, kirimkan catatan kepada saya di nestradio.net. Jika Anda menyukai konten ini, beritahu teman-teman Anda. Dan ingat, teruslah ingin tahu,